Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberi nikmat yang amat banyak, diantaranya kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk hidup hari ini dan selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Membangun kepercayaan, inilah akhlak yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul seorang nabi, seorang rasul, kepala negara, panglima perang, dan entrepreneur yang sukses. Luar biasa baginda Rasulullah membangun kepercayaan yang kita kenal dengan trust dalam hal bermuamalah. Dalam kesempatan yang baik ini kita ambil contoh dalam hal berbisnis, dalam bermuamalah. Baginda Rasulullah membangun kepercayaan dalam berbisnis karena baginda Rasul adalah entrepreneur yang sukses. Ada 4 yang dilakukan oleh baginda Rasulullah yang menjadi teladan, yang menjadi panutan kita dalam berbisnis atau dalam melakukan sesuatu yang lainnya. Yang pertama adalah kejujuran. Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin, adalah orang yang dipercaya. Masyarakat Mekah percaya kepada baginda Rasul. Masyarakat Mekah menitipi berupa barang-barang kepada baginda Rasul karena baginda Rasul adalah orang yang dipercaya. Luar biasa kepercayaan kepada baginda Rasul. Inilah yang menjadi brand baginda Rasul adalah karena kejujuran. Dalam hal berbisnis, baginda Rasul mengambil stok barang dari Ibu Khadijah yang kemudian menjadi istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah subhanallah jujur sekali. Demikian juga Ibu Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah jujur kepada baginda Rasul, sehingga dalam perniagaan ini Ibu Khadijah dan baginda Rasul memperoleh keuntungan yang besar dan bahkan Allah memberikan keberkahan karena kejujuran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu menunjuk ataupun membimbing kepada al-birri, kebaikan. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ini jadi brand baginda Rasul adalah kejujuran. Pertanyaan buat diri kita yang menjadikan renungan buat kita, apa brand kita? Apakah seorang pembohong, seorang pendusta, dan sebagainya? Mari kita merenung diri kita sendiri. Yang kedua yang dibangun baginda Rasulullah dalam membangun trust kepercayaan adalah baginda Rasulullah itu mencintai customer-nya. Baginda Rasul menyampaikan kepada sahabat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Riwayat Bukhari Muslim. Tidak sempurna seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Baginda Rasul suatu hari melakukan pengecekan, kontrol, pengawasan ke pasar. Dan akhirnya baginda Rasul menemukan seorang pedagang gandum. Baginda Rasul mengecek pengawasan, tangan baginda Rasul dimasukkan ke makanan tadi,
dan tangan baginda Rasul menemukan basahnya makanan tadi. Baginda Rasul bilang kepada penjual tadi, "Mengapa di dalam tumpukan makanan ini basah?" Penjual dengan mudahnya menjawab, "Asobat hussama." Kena air hujan ya Rasulullah. Diabadikan oleh rawi Muslim. Kata Rasul, kalau memang demikian, mestinya coba diletakkan di atas sehingga manusia melihat. Jadi yang basah diletakkan di atas, jadi menampakkan ini jelas. Kalau yang demikian ini tidak baik. Anda yang di atasnya kering, yang di bawahnya basah. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengingatkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man gossa falaysa minni." Siapa yang jurang tidak termasuk golongan aku ataupun umat aku. Masya Allah, luar biasa akhlak baginda Rasulullah mengajarkan kita semuanya. Kejujuran yang luar biasa ini. Dalam saum termasuk mengajarkan kita kejujuran. Kita saum, banyak orang tidak tahu. Bisa saja kita minum. Karena kita jujur, maka inilah melatih kita kejujuran dalam saum. Dalam perdagangan, dalam perniagaan, subhanallah, baginda Rasulullah mengajarkan tentang tentang kejujuran ini. Hamba Allah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menepati janji. Dalam surah Al-Maidah ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Al-uqud ay bimakna al-uhud, janji. Jadi baginda Rasulullah SAW menepati janji. Bukan hanya perniagaan saja, menepati janji dalam semua hal ini kehidupan. Seringkali kita kalau berjanji kita mengucapkan atau melafazkan insya Allah. Baginda Rasul orang yang dipercaya, memegang amanah dan berjanji pun tidak pernah berbohong. Ketika mengiklankan, menginformasikan barang, produknya, dalam contoh ini adalah bisnis, dunia bisnis yang kita angkat pada kajian kita, renungan kita ini. Dalam hal bisnis, baginda Rasul memberikan luar biasa pelayanan, termasuk janji. Barang yang diinformasikan, yang diminta oleh customer, apa yang dipesan, persis sesuai dengan permohonan yang diminta oleh nasabah tadi, oleh customer tadi. Baginda Rasul menjunjung tinggi yang kita kenal dengan istilah adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi pelayanan, jadi excellent service baginda Rasulullah SAW dalam perniagaannya, sehingga meraih keuntungan dan keberkahan dalam bisnis. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, baginda Rasulullah membangun trust, membangun kepercayaan adalah segmentasi ala baginda Rasulullah SAW, yaitu baginda Rasul memberikan pelayanan dalam atau memberikan servis pelayanan dalam perniagaan. Misalnya baginda Rasul menjelaskan produknya, good produk yang bagus dengan harganya demikian, dengan ciri-cirinya dijelaskan oleh baginda Rasul. Dan hebatnya baginda Rasul mengajarkan bila ada kekurangan dari barang tadi ataupun produk tadi, ada kekurangan, baginda Rasul menginformasikan ini begini, ciri-cirinya demikian, kekurangan demikian, dan harganya pun murah demikian. Ditunjukkan, dipertontonkan harganya tadi. Artinya harganya diinformasikan oleh baginda Rasul, ciri-cirinya juga diajarkan.
Ini mengajarkan kita yang kemudian dikenal dengan murabahah, saling menguntungkan. Jadi baginda Rasul menjelaskan kriterianya, ciri-cirinya. Andai kata ada aibnya, ada celah-celahnya dijelaskan. Ini persoalan yang kita jumpai di masyarakat saat ini. Kalau dagang ada cacat aja nggak disampaikan. Ini persoalan bagi kita. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akhirnya renungan kita pada kesempatan baik ini yang pertama adalah mengajarkan kita bagaimana membangun trust ini dengan service excellent. Yang kedua, mengajarkan kita customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan, kejujuran, menjadi brand, dan sebagainya. Dan subhanallah, baginda Rasul dalam berniagaan luar biasa, meraih keuntungan dan keberkahan. Pada kesempatan yang baik ini memang kita berbicara tentang bisnis. Pada dasarnya bukan hanya bisnis. 4 poin ini yang disampaikan tadi bisa diaplikasikan dalam hal-hal yang lain dalam lini kehidupan kita. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.